Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, dan makan makanan bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak tentunya. Nah, jadi kali ini aku mau share seputar pasutri juga ya beb ya. Tepatnya itu adalah 3 hal yang sering terlupakan di saat foreplay. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kalian ya, para suami itu ya, mendekat ya beb ya, karena ini ilmu untuk para suami, biar suaminya itu makin pinter, makin disayang para istri ya beb ya. Nah, jadi gini beb, banyak suami itu dalam saat memberikan foreplay khususnya, mereka itu melupakan bagian-bagian yang terpenting di area tubuh istri ya beb ya. Jadi terkadang mereka suka melupakan hal itu beb, padahal ya setiap kalian melakukan hubungan quick, nah itu wajib juga dijamah, jangan sampai terlewatkan ya beb ya. Karena apa? Karena hal itu juga hal yang membuat istri jadi enak-enak ya beb ya. Jadi permainan itu semakin panas gitu, semakin hot ya beb ya. Nah, jadi apa sih 3 hal yang sering terlupakan di saat foreplay? Nah, yang pertama itu adalah kacang, biji kacang alias klitoris ya beb ya. Nah, jadi di biji kacang ini beb, banyak sebagian para suami itu, mereka itu terkadang tidak menjamah biji kacang. Ada sebagian seperti itu beb. Jadi dia saat memberi foreplay, dia main, ada yang langsung mencucuk gitu ya, terus ada juga kasih foreplay tetapi hanya di 2 atau 3 titik sensitif aja, tidak semua titik-titik di bagian tubuh istri. Nah, di saat kalian memberi foreplay pada klitoris, nah klitoris itu kan beb, di saat kalian memberi pemanasan, situasi klitoris pasti dalam keadaan kering kan, tidak basah. Nah, jadi beb, banyak juga para suami itu saat dia memberi pemanasan udah tahu klitoris itu dalam keadaan kering, tetapi dia tetap memainkan jarinya di area situ ya beb ya. Nah, kalian perlu tahu ya beb ya, klitoris yang dalam keadaan kering, jika kalian paksakan, itu akan membuat pasangan kalian itu tidak menikmati sensasi enak-enaknya beb. Jadi yang membuat sensasi enak-enak itu di saat klitoris itu dalam keadaan basah ya beb ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana sih cara membuat klitoris itu biar basah gitu ya. Nah, caranya itu beb, kalian bisa menggunakan air liur ya beb ya. Jadi kalian gunakan di situ di area biji kacang, terus kalian intil-intilin tuh biji kacangnya ya beb ya. Nah, jadi beb, biji kacang itu kalau sudah dibasahi, nah itu pasangan akan semakin birahi ya beb ya, semakin naik. Nah, terus yang kedua adalah bagian gunung kembar alias payudara. Nah, jadi di bagian gunung kembar ini beb, di saat dalam hubungan pacaran, hampir rata-rata seorang pria itu di dalam status pacaran ya beb ya, hubungannya, mereka melihat payudara itu menarik, bergairah, dan rasa pengen menjamah selalu ya beb ya. Nah, tetapi situasinya jika sudah menikah, nah kalau udah menikah ini udah jadi hak milik ya beb ya, jadi otomatis
setiap hari yang dilihat ya gunung kembar ya Beb ya, beda dengan waktu pacaran dulu. Kalau pacaran dulu kan jarang tuh, malah nggak pernah nengok nama gunung kembar, jadi penasaran gitu ya, terlalu terbayang-bayang gitu bentuknya gitu kan ya. Kalau di Uiwil tuh gimana. Nah jadi kalau udah nikah ini Beb, pernikahan mungkin baru-baru nikah itu masih hot-hotnya ya Beb ya, masih gemes-gemesnya yang namanya gunung kembar, selalu dijamah gitu ya. Tetapi seiring berjalannya pernikahan 10 tahun 10 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, nah itu udah menurun Beb. Yang awal-awalnya waktu baru nikah, sebelum pacaran selalu jamain payudara gitu kan, gunung kembar. Nah ini semakin bertambahnya pernikahan, yang namanya gunung kembar itu di saat foreplay udah nggak pernah lagi jamah Beb. Jadi seperti hal yang tidak penting yang namanya gunung kembar itu ya Beb ya. Nah tetapi kalian perlu ingat para suami ya, selama apakan pernikahan kalian, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, yang namanya foreplay wajib kalian jamah gunung kembar ya Beb ya. Karena apa? Kalian coba tanya pada pasangan kalian, jika gunung kembarnya itu dijamah, enak-enak enggak? Nah jawabannya ya pasti ya Beb ya, itu membuat seorang istri menjadi enak-enak, karena disitulah letak sensitif para wanita salah satunya ya Beb ya. Jadi wajib kalian selalu jamah walaupun usia pernikahan kalian udah bertahun-tahun ya Beb ya. Nah jadi di saat kalian menjamahnya itu, jangan lupa sambil kalian pijitin, tapi pijitannya cukup lemah lembut aja ya Beb ya, di tepi-tepi bagian gunung kembar ya Beb, kayak di mises gitu. Nah itu bagus Beb, membuat hubungan intim emosional kayak itu tetap kuat dan tetap terjaga. Nah yang selanjutnya di nomor 3, di saat memberi foreplay, para suami itu jarang pernah melakukan hembusan-hembusan dari bibirnya dan dari hidungnya ya Beb ya. Nah jadi di saat kalian memberikan foreplay ini ya, misalnya kalian memberikan kecupan gitu kan, atau bermain lidah, nah jangan lupa kalian harus mengeluarkan udara dari bibir kalian dengan meniupnya ya Beb ya. Tapi niupnya itu jangan kencang-kencang dan jangan kuat-kuat, jadi kaget nanti pasangannya. Jadi tiupannya itu cukup pelan-pelan dan lemah lembut Beb ya. Jadi wanita menemukan sensasi geli-gelinya. Jadi Beb, kalau sensasi geli-gelinya ini udah mulai terasa di kulit pasangan kalian, nah itu membuat pasangan kalian itu birahinya itu semakin tinggi ya Beb ya. Nah kalau untuk di hidung, jadi di saat kalian memberikan kecupan, bermain lidah di area titik rangsangan pasangan kalian, sesekali kalian hembuskan udara dari hidung kalian ya Beb ya. Kebayang tuh kan, kalian udah pasti bisa membayangkannya, karena aku paham kalian pasti ahlinya kan. Cuman kalian nggak tahu kan tekniknya itu seperti ini rupanya. Mungkin kalian selama ini memberikan foreplay itu nggak pernah meniupkan udara dari bibir, meniupkan udara dari hidung ya Beb ya. Kalian ya kecup-kecup aja gitu kan ya, jilat-jilat aja mungkin gitu ya. Jadi sesekali buat seperti itu, hembusan angin itu perlu kalian lakukan pada pasangan kalian ya Beb ya. Jadi biar terasa gitu di area kulit pasangan kalian. Jadi nafas kalian, hembusan dari hidung kalian ya Beb ya. Nah jadi itu dulu share aku mengenai 3 hal yang sering terlupakan di saat foreplay. Nah semoga kalian paham ya. Nah yang mau subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you,